الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh jajaran, para alimil ulama, para tokoh, para guru, para ustadz, para aparatur pemerintah yang saya hormati. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering membaca doa Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram. Bahkan di dalam Mukhtarul Ahadits ditambah Allahumma sholli dzata bainina wa alif baina qulubina wa hadina subulas salam, dan seterusnya. Yang akan kita garis bawahi pada kesempatan kali ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Kalau kita lihat mafhum mukhalafah dari hadis tersebut, berarti umat Islam dianjurkan untuk hidup rajin, semangat, dan punya etos kerja yang hebat. Itulah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk bermalas-malas. Kita dilarang mentang-mentang berpuasa lalu kemudian tidak mau kerja, mentang-mentang berpuasa lalu kemudian tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, alasannya puasa, alasannya lapar, lemes, dan sebagainya. Itu tidak masuk akal, ya. Karena kita umat Islam, apapun situasi dan kondisinya, kita dianjurkan untuk terus semangat. Perjuangan bangsa kita merdeka diawali dengan berpuasa. Perang Badar Rasulullah menang melawan tentara kafir ketika berpuasa. Nah, kita pun mestinya harus semangat meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita, khususnya umat Islam, bangsa kita terkena penyakit mental yang namanya malas, pesimis, apatis, dan yang paling parah punya sifat pengemis. Inilah mental
mental bangsa kita, sehingga pada saat ini kita akui saja, ya, kita berada dalam papan bawah, baik di dunia ekonomi, dunia informasi, di dunia teknologi kita ketinggalan. Kita kalah dengan Jerman, kita kalah dengan Cina, ekonomi kita dikuasai Cina. Ya, kalau kita mau berterus terang, ekonomi kita pada saat ini dikuasai Cina. Cina yang dikatakan mayoritas non-muslim, kita bangsa Indonesia mayoritas muslim, padahal dasarnya sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Kita harus bekerja keras. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Taubah 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, i'malu, berkaryalah kamu, beramallah kamu, bekerjalah kamu sesuai dengan skill kamu, bekerja dengan sesuai kemampuan kamu, ala ma syi'tum, kata Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, i'malu ala ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill yang kamu miliki, dan kamu akan diperlihatkan amal kamu nanti, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilihat oleh Rasulullah, dan akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kata Quraisy Shihab, Dr. Quraisy Shihab, dalam ayat ini ada 3 yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita harus semangat, kita harus betul-betul semangat, punya etos kerja yang keras, karena yang menyaksikan kita, amal kita, ibadah kita, pekerjaan kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman, akan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan kita melalaikan waktu. Kita harus pandai memanage waktu. Ini betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, innal insana ditaukidkan dengan kata-kata inna. Innal insana lafi khusr. Manusia betul-betul dalam kerugian bila mereka tidak pandai memanage waktu. Ini diturunkan di Timur Tengah karena memang situasi dan kondisi pada saat itu banyak manusia yang melalaikan waktu. Sehingga sampai saat ini pun kita kadang-kadang tidak tepat dengan waktu, rapat tidak tepat dengan waktu. Ada acara, bahkan kerja yang sudah ditetapkan dan digaji pun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah bekerja keras, kemudian memanage waktu, dan jangan lupa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berjuang, kalau kita sudah mati-matian berjuang, lalu kemudian kita manage, kita susun dengan rapi, lalu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hasil itu terserah kepada Allah, karena yang dituntut kepada kita adalah perjuangan, yang dituntut kepada kita adalah pengorbanan, bukan hasil. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi yang saya akan kutip dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah oleh kamu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat Islam dituntut untuk ibadah secara ritual dan juga ibadah secara sosial. Ibadah secara ritual yang bersifat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah sosial yang kaitannya dengan hablum minan nas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas bahwasanya kita dituntut untuk bekerja keras. Dan dengan ayat inilah lalu kemudian umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa umat Islam terdahulu maju, bahkan sampai mereka menguasai peradaban dunia. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Ibnu Sina, bagaimana Ibnu Rus, ya, Ibnu Battuta dan seterusnya. Mereka menancapkan sejarah yang baik dalam dunia peradaban. Tetapi bagaimana sekarang umat Islam? Bagaimanakah sekarang umat Islam, termasuk bangsa kita, masyarakat kita? Bangsa kita pada saat ini, ketika Jepang sudah membuat gedung anti banjir, anti hal-hal yang bersifat merugikan mereka, lalu kemudian kita, pola pikir kita, mindset kita masih berpikir bagaimana besok punya beras enggak? Itu mindset kita sekarang, karena beras harganya menjulang tinggi. Ya, ketika orang memikirkan hal-hal yang luar biasa, anti peluru dan sebagainya, kita masih memikirkan bagaimana besok THR ada apa enggak, bagaimana besok sahur ada nasinya, ada berasnya apa enggak. Ingat sabda Rasulullah SAW, kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran mendekati kepada kekufuran. Oleh karena itu, ketika kita butuh, ya, masyarakat kita butuh kepada sesuatu, maka akhirnya apapun mereka lakukan, bahkan sampai-sampai keimanan pun dia gadaikan. Ini yang kita khawatirkan, karena kita miskin, lalu kemudian keimanan kita pun, akidah kita pun kita gadaikan. Makanya kita betul-betul diwanti-wanti dalam ajaran Islam agar kita bekerja, berkarya, sehingga kita bisa memberikan, bukan meminta. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita, bangsa kita masih terjerat dengan mental-mental pesimis, apatis, mental-mental pengemis yang semestinya semua sudah bisa teratasi dengan berpuasa. Solusi yang terbaik, tarbiyah yang terbaik, pendidikan yang terbaik adalah berpuasa. Karena berpuasa, tujuan intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang kuat,
orang-orang yang gagah, orang-orang yang mantap, kuat keimanannya, kuat fisiknya, kuat segala-galanya. Inilah yang bisa mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita tidak menjadi lemah. Dengan berpuasa kita menjadi kuat. Kita terus semangat, etos kerja kita semakin kuat, semakin mantap, sehingga menghasilkan yang diharapkan, la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku